Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izinnya, nikmatnya, rahmatnya kita dipertemuan kembali di majelis ini, melanjutkan pembahasan kita yang terakhir dari merajut kembali hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh merupakan perjalanan yang panjang yang telah kita tempuh sampai pada gerakan salat yang terakhir. Banyak sekali hal-hal yang telah disampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Baik itu khusyuk fisik dan khusyuk batin. Dengan kita memahami makna dari gerakan salat dan juga bacaannya. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya sekedar mengetahui gerakan salat, sekedar kita menghafal bacaan salat. Tetapi penting bagi kita ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah salat dengan benar-benar memahami makna dari setiap gerakan salat, disertai dengan makna setiap bacaan salat. Dan ini menjadi PR kita seumur hidup. PR ini menjadi tugas yang harus kita selesaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Sehingga di dunia ini kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah salat. Ibadah yang mulia, ibadah yang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan perjalanan yang panjang itu kita berada pada gerakan terakhir dari salat kita, yaitu salam. Namun sebelum itu kita mengingat sedikit ya doa-doa yang pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, doa-doa terpilih yang sebaiknya kita baca setelah tasyahud atau tahiyat sebelum salam. Ya. Di antara doanya setelah doa 4 perlindungan, ya, setelah doa meminta 4 perlindungan, maka boleh berdoa dengan doa apapun. Dan yang kemarin kita bawakan adalah salah satunya doa yang pertama ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Jadi doa yang kita panjatkan setelah doa meminta 4 perlindungan, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumber dosa dan terlilit hutang. Ya. Dan ini merupakan hal yang sepertinya sederhana. Ya, karena memang sengaja ya saya bawakan doa yang sederhana di sini supaya mudah dihafal, mudah diingat. Tapi maknanya luar biasa. Karena setiap hari kita tidak keluar dari dosa, tidak lepas dari dosa. Maka kita berlindung dari sumbernya, sebagaimana penjelasan telah berlalu.
Kemudian seorang mungkin tertimpa musibah, dia perlu untuk berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Ya, maka dia juga berdoa untuk dilindungi dari terlilit hutang. Ya, supaya dia mudah bisa membayar hutangnya dan kedepannya supaya dilindungi tidak tergantung dengan hutang. Kemudian pilihan doa yang lainnya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah sekali. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Doanya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Kita meminta agar kita dihisapnya dengan mudah pada hari kiamat nanti. Ya, tidak sampai diajak debat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hisapnya mudah, insya Allah perjalanan kita menuju surga pun akan dipermudah. Ini ya yang perlu kita panjatkan doanya. Insya Allah sudah pada hafal, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Sudah dibaca ya? Dibaca dalam salatnya, ketika duduk tahiyat akhir, sebelum salam baca ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Diulang-ulang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sambil direnungkan maknanya. Bayangkan ini adalah momen kita merenungkan tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang hari hisab. Ya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian doa yang berikutnya adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, ini juga sepertinya tidak asing di telinga kita ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Ya, sehingga dalam doa ini terkumpul permintaan tertinggi kita, yaitu yang pertama tertinggi nikmatnya, yaitu surga. Dan kita minta perlindungan dari tempat yang tertinggi bahayanya, yaitu neraka. Ya. Nah, ini minta kita diulang-ulang doanya, baca ulang-ulang. Kemudian mungkin bertanya, apakah boleh baca doa ini di luar sholat? Ya boleh, sangat boleh. Silakan baca doa ini ya di luar sholat. Ya. Dan ketika sholat tidak melupakan doa-doa seperti ini. Ini doanya tadi dari awal, yang pertama, kedua, dan ketiga sederhana, ringan. Insya Allah mudah dihafal ini. Ya, tidak sampai yang panjang banget ya. Sangat ringan. Allahumma hasibni hisaban yasir. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini semua doa-doa yang insya Allah mudah di lisan kita. Baik. Kok cuma 3? Ya ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan ya. Ada banyak lagi doanya, silahkan. Ya, mau doa apapun silahkan. Doa dari Nabi SAW sangatlah banyak. Silahkan baca doa. Mau lebih dari 3 monggo silahkan. Apalagi kalau sholat sendiri ya kan. Sholat sunnah atau lagi sholat malam. Itu banyak, dipanjangkan saja, banyak doa-doa di situ. Atau doanya 1, 2 tapi diulang-ulang. Bisa.
supaya lebih mengena ke hati kita. Bisa juga kita mempersiapkan sebelum sholat malam. Pilih doa-doanya. Kita punya kumpulan doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian dipilih, dibaca artinya. Doa, biasanya kalau buku doa, kumpulan doa gitu ada judulnya. Nah, judul doanya. Cari yang kira-kira pas dengan kondisi kita. Cari. Ketemu, dihafalkan. Mulai dihafalkan dari pagi, siang, sore. Malam tiba, persiapan sholat malam. Dibaca deh ketika sholat. Yaitu sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Diulang-ulang. Satu, tapi sesuai kondisi kita, itu akan lebih bermakna. Ya, lebih bermakna, lebih mengena hati. Karena kita persis dengan apa yang kita alami. Sedang kita alami. Sehingga kita benar-benar memohon sama Allah. Ya. Dengan doa yang kita bacakan di dalam salat kita. Tapi usahakan doa-doa yang sederhana ini tidak luput juga sebagai penutup. Setelah doa itu dibacakan, kemudian tutuplah dengan doa minta yang tertinggi, yaitu surga. Jangan sampai lupa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga silakan sebagai penutupnya. Barulah gerakan yang sebagai penutup dari ibadah itu yaitu dengan salam. Baik. Yang berikutnya gerakan salam. Salam ini gerakannya adalah gerakan menoleh ya. Lalu apa makna dari gerakan salam itu sendiri? Yaitu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis-hadis yang ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menutup sholatnya dengan membaca salam, beliau menoleh. Ya, beliau menoleh. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sehingga ketika kita mengamalkan itu, maka tanamkanlah di hati kita sedang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mencocoki. Ketika kita sudah mencocoki dengan gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita akan lebih mantap sholat, kita akan lebih fokus. Dan terasa kepuasan di sini dalam hati kita. Alhamdulillah sudah sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Salam itu sendiri adalah mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam yang dimaksud sebagai penutup sholat bukan menolehnya. Bukan menolehnya kepala ini atau wajah ini. Tetapi adalah membaca salam, membaca salam. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kita bisa lihat di bagian bawah itu ada hadis riwayat Abu Dawud ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkan adalah salam. Ya. Jadi sebelum sholat dibuka dulu tuh kuncinya dengan
berwudu, bersuci ya, yang usul. Kemudian setelah itu bertakbir, takbiratul ihram sebagai ya awal mula sholat kita, mengharamkan segala gerakan selak di luar sholat. Kemudian dihalalkan dengan salam, ya artinya bacaan salam di akhir sholat itu menghalalkan gerakan di luar sholat. Ya. Ini adalah penutup dari gerakan dari ibadah sholat kita. Baik. Lalu apa makna kalimat salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah doa dengan tujuan agar Allah tabaraka wa ta'ala bersama kalian. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kalian, mencukupi kebutuhan kalian, dan memberikan kebaikan kepada kalian. Nah ini dia. Jadi ini doa yang tujuannya sebenarnya kita mendoakan penjagaan, kecukupan dalam kebutuhan, dan memberikan kebaikan. Padahal hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah doa yang dimana kita minta sama Allah agar Allah menjaga kalian, agar Allah mencukupi kebutuhan kalian dan juga memberikan kebaikan kepada kalian. Nah ini, ya, ini yang harus kita pahami maknanya. Sehingga nanti pun kalau bukan sholat, ya, kita ketemu di jalan, ucapkan salam. Assalamualaikum bainakum. Ucapkanlah salam kepada sama kalian. Yang maknanya saya mendoakan Bapak, Mas, ya, penjagaan dari Allah, kecukupan dalam kebutuhannya dan memberikan kebaikan. Ini luar biasa doa. Ucapan salam itu enggak main-main. Tapi harus benar juga mengucapkannya. Jangan sampai keliru. Assalamualaikum. Ya, ini keliru ini kalau ini. Ini artinya beda ya nanti. Enggak tahu saya. Assalamualaikum. Kumnya panjang, ini apa ya? Saya enggak tahu. Ya. Ini bacaannya juga perlu diperhatikan karena ini doa. Jadi tidak boleh sembarangan membaca doa. Sehingga kita perlu benar-benar mengucapkannya dengan tepat. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Ya. Yang panjang assalamu. Nah, salam la-nya yang panjang. Assalamualaikum. Bukan kumnya pendek. Assalamualaikum. Kalau yang tersebar, kumnya panjang. La-nya pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang perlu kita perbaiki. Mulai dari diri kita. Kadang kita mungkin seperti itu. Kalau lagi buru-buru atau ya lagi bad mood lah, gitu. Lagi bete gitu. Lagi banyak masalah. Disapa. Ada Waalaikumsalam. Ya. Ketemu masuk Assalamualaikum. Nah, ini perlu kita perbaiki. Kapanpun, apapun kondisi kita, ingat salam adalah doa. Jadi ucapkan dengan baik. Kemudian sebuah doa dengan tujuan agar keselamatan selalu menyertai kalian. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian. Ini dia. Ya. Jadi nggak cuma tiga hal tadi, tambahannya lagi bahkan ada keselamatan juga. Ya. Keselamatan selalu menyertai kalian.
Jadi Allah itu berdoa kepada Allah agar Allah benar-benar ya memberikan pertolongannya kepada yang diucapkan salam itu. Bukan hanya sekedar ya keselamatan, tapi ditambah dengan tadi penjagaan, kecukupan kebutuhan dan kebaikan. Ya. Sehingga kalau kita mengenai ini, ketika kita salam itu enak gitu. Sebagai penutup itu tuh luar biasa. Penutup dari ibadah sholat kita. Luar biasa ya. Kita mulai dari takbiratul ihram. Kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Kita tutup dengan salam yang menunjukkan kita berdoa kepada Allah. Ya, jadi doa di akhir sholat itu udah doa doa demi doa, luar biasa. Karena udah momen terakhir dari ibadah sholat itu. Sudah nih, maksimalkan doanya. Kesannya seperti itu. Ya. Dari mulai tahiyat itu udah mulai doa terus, sholawat, tambah lagi doa perlindungan, sampai salam pun juga bermakna doa ini. Dimaksimalkan karena ibadah sholat terakhir ini, ibadah sholat ini udah munajat kita kepada Allah ini. Komunikasi kita nih kepada Allah. Momen kita untuk meminta sama Allah. Ketika sudah lepas, sudah kembali ke sedia kala. Kondisinya sudah berbeda. Maka ditutup dengan doa demi doa. Ini luar biasa. Ya, jadi usahakan kita biasakan mulai sekarang. Ya, ketika kita bertemu dengan tahiyat akhir, berada di dalam kondisi itu, maksimalkan doa. Maksimalkan doa. Baik. Terkait dengan salam, ya. Sekali lagi yang dimaksud adalah bacaannya. Ya, Assalamualaikum. Kalau kita bahas sedikit tentang salam, salam ini merupakan rukun sholat. Ya, salam ini merupakan rukun sholat. Sehingga tidak sah sholatnya kalau orang sholat tanpa ditutup dengan salam. Ya. Dia tasyahud akhir, ayat akhir, beliau sudah selesai gitu. Ya, nggak salam. Ini tidak sah salatnya. Karena salam merupakan rukun dari sholat. Ya. Dan salam yang menjadi rukun sholat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Ini yang menjadi rukun sholatnya. Jadi kalau salam itu bagian dari rukun sholat, seperti takbiratul ihram, surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tapi salam yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Karena menoleh ke kanan dan ke kiri. Berarti kan salamnya 2 kali nih. Salam yang mana yang merupakan rukunnya? Maka yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Ya. Berarti kalau begitu salam yang kedua itu bukan rukun, bukan. Salam yang kedua tidak termasuk rukun. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dari hadis-hadis yang ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menutup sholat dengan salam sekali ke arah kanan. Beliau pernah menutup sholat dengan sekali salam, 1 kali salam ke arah kanan. Ya. Lalu tidak ke kiri. Ini menunjukkan yang menjadi rukun, para ulama menetapkan yang menjadi rukun adalah 1 kali salam. Salam yang pertama. Ya. Sehingga yang kedua tidak termasuk rukun. Ya. Namun bukan berarti kita menyepelekan. Ya. Oh ya udah kalau gitu ya, rukunnya kan sekali doang ya, sekali aja. Enggak begitu.
Sekali lagi ibadah sholat kita ini pengen yang sempurna, pengen yang terbaik, pengen yang lebih baik lagi gitu kan. Maka tetap salam yang kedua pun tetap dianjurkan untuk dikerjakan ya. Bahkan kalau dari hadis-hadis yang ada yang sering kita temui dan sering diamalkan adalah 2 kali salam ya. Jarang sekali kita nemui imam itu sekali salam. Karena memang itu yang sering Nabi SAW lakukan, yaitu 2 kali salam. Ini yang sering Nabi SAW lakukan. Maka keseringan itulah yang kita kerjakan. Ya. Dan ketika Nabi SAW menoleh salam ke kanan dan ke kiri, itu menolehnya tuh maksimal. Maksudnya maksimal nggak sampai patah ya, jangan dipaksakan juga. Tapi sampai orang di belakang beliau itu bisa melihat putih pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berarti kan maksimal. Mentoknya di mana? Jangan dipaksa ya, nanti malah nggak bisa balik lagi. Dan apalagi yang mohon maaf sudah berusia, jangan dipaksakan. Maksimalnya segimana? Nah, aduh sakit, segini nggak bisa, sakit. Ya udah di sini. Ya. Tapi kalau masih muda kayak masih ini masih masya Allah energinya, fisiknya ya udah maksimalkan. Wah. Tapi ingat maksimalkannya bukan berarti wah maksimalkan berarti sakit. Bukan begitu ya. Ini mau ngapain ini? Kan gitu. Itu bukan maksimal, itu berlebihan. Kita umatan wasata, pertengahan. Ya, jadi tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ya, jadi pas. Mentoknya sini ya sudah. Insya Allah kalau begini kan orang belakang ngelihat pipi kita. Insya Allah seperti itu. Kalau kita maksimal, insya Allah orang belakang kita benar-benar bisa melihat bagian pipi kita. Kiri juga sama. Sekali lagi, kalau sakit jangan dipaksa. Minta pijet dulu ya. Pijet. Ya, nah seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Nah, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam dan ternyata sampai terlihat putih pipinya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian di sini ada tata cara. Sekarang kita bahas tata cara. Tata cara mengucapkan salam di dalam sholat kita. Oke. Supaya kita ini tambah pengetahuannya dan ketika terjadi momen itu kita nggak lagi kaget. Tidak lagi kaget. Ya, mudah-mudahan ini diingat ya, dicatat, diingat. Karena ada imam di antara imam-imam salat yang mempraktekkan ini. Nanti jangan sampai disalahkan imamnya. Wah imamnya kenapa nih begini nih? Ah, ini nggak bener ini salah, nah, clear. Ini jangan begitu. Karena memang ada tata cara salam yang mungkin di luar dari kebiasaan kita yang biasanya. Baik, ada 5 tata cara salam. Yang pertama, mengucapkan salam lengkap dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Semisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini cara yang pertama. Sempurna salamnya, komplit. Ini paket komplit. Bacaannya sempurna ke kanan dan ke kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tata cara kedua.
mengucapkan salam lengkap dengan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Nah, perhatikan agak beda nih. Ke kanannya komplit, paket komplit. Ke kirinya paket hemat. Hemat satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Itu yang tata cara kedua. Sampai sini ada yang pernah berpengalaman atau mendapati pengalaman ini imamnya menggunakan cara yang kedua ini? Ada yang pernah mendapati? Pernah ya? Ini jarang. Yang kedua ini jarang. Kalau yang pertama tadi masih agak ya ada beberapa, tapi kalau yang kedua ini udah mulai jarang. Tata cara ke tigo. Tunggal kali tigo. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Pakai paket hemat satu. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi tata cara yang ketiga, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini yang sering kita jumpai. Insya Allah itu. Tata cara yang ketiga, insya Allah yang sering kita jumpai. Nah, imam kita juga begitu ya, Pak ya. Atau mau ngubah nanti boleh diubah pakai yang pertama juga, silakan. Kita mencoba pengalaman itu, ya. Karena ini semuanya ada hadisnya ya. Ini saya hanya mengambil intisarinya aja. Ada hadis ya. Semuanya ada hadisnya, ada dalilnya. Baik, tata cara keempat. Tata cara keempat. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah dengan menoleh ke kanan dan mengucapkan assalamualaikum dengan menoleh ke kiri. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Nah, ini dia. Tata cara keempat seperti itu. Ya. Nah, ini udah masuk paket hemat kedua. Assalamualaikum ke kirinya. Pernah menjumpai seperti ini? Pak? Belum? Belum pernah? Mas, sudah? Belum pernah? Ini sangat jarang kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya jumpai ya dengan imam yang sama ya sekali dua kali lah beliau coba seperti itu. Saya pernah menjumpai waktu ya udah lama sekali ya. Jarang ini. Kemudian tata cara yang kelima. Tata cara kelima adalah bisa ada yang tebak? Dapat hadiah. Hadiahnya doa dari saya. Jazakallah khairan. Ada yang mau nebak? Sekali salam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Sekali salam. Salamnya satu kali dengan mengucapkan assalamualaikum menoleh ke kanan. Kanan. Dalam satu riwayat Nabi SAW menolehnya sedikit ke kanan. Jadi enggak full tapi sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang lebih seperti itu. Selesai. Ini tata cara yang kelima sangat-sangat jarang. Ya, jarang ditemui. Saya yang menjumpai mungkin ya pernah, kalau saya pernah menjumpai ini. Ada imam yang seperti ini, jamaahnya agak kaku gitu. Mungkin kaget gitu ya. Nggak ada aba-aba soalnya.
pada jamaah semua nanti kalau setelah sholat salam saya baca sekali saja. Pemberitahuan di awal itu ya sebenarnya nggak perlu ya. Nah, ikuti imam kan gitu kan. Juga imam liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti, ikuti saja. Nah, menolehnya sekali aja ke kanan, baik full atau sedikit saja ke kanan dengan membaca assalamualaikum. Ya. Nah, ini adalah 5 tata cara salam. Silahkan Bapak Ibu ya praktekkan variasi ini. Oke, sholat subuh saya pakai yang tata cara pertama, sholat zuhur pakai yang kedua. 5 pas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pas. Praktekkan. Atau sholat sunnahnya. Dalam sholat sunnahnya silahkan. Supaya apa? Kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya kita mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ini. Ya. Jadi nggak cuma satu itu aja gitu. Kita nggak menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubahlah kita. Keluar dari zona nyamannya yang biasanya tata cara cuma satu gitu ya. Sekarang variasi sudah ada 5 ini. Silahkan. Ya, tinggal pilih. Baik. Asal jangan lupa aja nanti ketika salam. Saya assalamualaikum udah belum ya ke kanan ke kiri yang akhirnya malah nggak khusyuk salatnya ya. Tentukan dulu di awal mau yang mana Bapak Ibu kata caranya. Jangan mikirnya pas di dalam sholat. Ini malah nanti menghilangkan khusyuknya di dalam sholat. Kita maksudnya ingin menghidupkan khusyuk, menghadirkan khusyuk malah nggak jadi khusyuk. Nah, baik, 5 tata cara salam tadi. Yang pertama apa Pak Bu? Nah, baca salam yang lengkap betul kanan dan menoleh kanan dan kiri. Tata cara salam yang kedua ini apa? Ini saling sahut menyahut ini. Yang kedua berarti apa? Mengucapkan salam yang lengkap ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Bagus. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullah kanan dan ke kiri. Bagus. Yang keempat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum ke kiri ya, berkurang itunya, lafadznya berkurang. Terakhir sekali saja assalamualaikum ke kanan. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Ya alhamdulillah ini sudah pas ya kita di akhir kegiatan ini, yaitu rangkaian dari kita merajut hubungan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, tolong hindari Bapak Ibu sekalian, tolong hindari gerakan-gerakan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang menjadi kebiasaan adalah ketika salam tangannya ikut terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ke kanan dia buka ke kanan tangannya, kalau ke kiri dia buka ke kiri. Ini tolong dijauhi. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu kala di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat melakukan yang serupa. Lalu dinasihati sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, cukup letakkan tangan kalian di pahanya.
kemudian salam menoleh ke saudaranya yang ada di samping kanan dan di samping kiri. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nah, jadi mari kita ingatkan diri kita yang mungkin terkadang melakukan itu, kita stop dari sekarang, dan bagi saudara-saudara kita, kita ingatkan mengenai hal tersebut untuk tidak dilakukan. Baik, demikian akhir dari serangkaian merajut kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika ada pertanyaan maka nanti silakan bertanya di selepas azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.